Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Bagaimana cara kita bersyukur? Dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana dengan bertakwa sungguhnya nikmat Allah akan ditambahkan kepada dia. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyiapkan surga, dan dia adalah di antara wali-wali Allah, yang mana disebutkan oleh ulama kita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man kana mu'minan taqiyan wa kana lillahi waliyan. Itu barang siapa yang dia beriman kepada Allah kemudian dia bertakwa, maka dia adalah wali-wali Allah yang akan diberikan keberkahan. Maka terus bersyukur dengan bertakwa kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah. Kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarakah ini kita bisa duduk lagi, kita bisa datang lagi, walaupun terkadang ada rasa capek yang menghampiri kita untuk mencari kebaikan seperti ini, maka ingatlah bahwasanya pahala yang besar akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang-orang yang dia capek dalam mengerjakan ibadah, yang dia menyempatkan dan memberikan yang lebih dari apa yang dia harapkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari kewajiban dia sudah tunaikan, kemudian dia tambah dengan sesuatu atau dari yang sunnah, atau mungkin yang akan menjadikan agamanya menjadi agama yang terbaik. Maka kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, yaitu Kitabul Adab. Kitab tentang permasalahan adab yang harus dimiliki oleh seorang mukmin ketika dia bermuamalah, yang hendaknya dimiliki oleh seorang yang mengatakan dia beriman kepada Allah dan dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik, ada kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan ketika kita senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan di sini bab yang kelima, adabul ziarah, yaitu adab berkunjung ketika datang ke rumah saudaranya dan yang lainnya. Maka Allah Jalla Jalaluh menyebutkan dalam firman-Nya surat An-Nur ayat yang ke-58. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinukumul ladina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marratin
min qabli salawatil fajri wa hina tad'una siyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salawatil isya. Maka beliau disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu di sini yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz di awal dari kitab beliau ini atau bab beliau ini. Beliau mengatakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya budak-budak, yaitu laki-laki atau perempuan yang kamu miliki, atau orang-orang yang belum balik di antara kamu, minta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari. Bahkan keluarga kita di rumah pun ketika kita berada di dalam kamar itu diperintahkan untuk minta izin. Anak-anak kita pun seperti itu. Karena ternyata minta izin ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Maka kapan itu? Ketika waktu sebelum mengerjakan sholat subuh, yaitu sebelum datangnya sholat subuh yang pagi-pagi buta. Kemudian yang berikutnya ketika kamu meninggalkan pakaian luarmu di tengah hari. Yang biasa di tengah hari itu kita melakukan aktivitas atau kita beristirahat pada waktu tersebut. Kemudian sesudah sholat isya. Kemudian disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini disebutkan dalam ayat ini adalah waktu-waktu yang mana orang itu terkadang gak mau menerima tamu. Dia merasa berat untuk menerima tamu datang, maka ketika kita hendak datang di waktu-waktu tersebut minta izin. Dan kita pun seandainya kalau paham dengan hal tersebut, ya sudah, nggak usah datang berkunjung pada waktu-waktu tersebut, kecuali kalau memang darurat dan sangat penting sekali untuk menyelesaikan urusan dan yang lainnya. Maka disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda bahwa seseorang menziarahi saudaranya di desa yang berlainan. Lalu Allah Jalla Jalaluhu mengirimkan satu malaikat untuk menunggunya di tempatnya, berjalan di jalan yang akan dilaluinya. Ketika dia datang, maka malaikat ini pun mengatakan, "Ya fulan, engkau mau pergi ke mana? Wahai fulan, engkau hendak ke mana wahai fulan?" Maka dia pun mengatakan, "Aku ingin mengunjungi dosaku, temanku di desa ini. Aku ingin menjumpai saudaraku di desa ini." Kemudian malaikat itu mengatakan, "Apakah saudaramu itu telah memberimu sesuatu nikmat yang hendak engkau balas?" Maka dia mengatakan, tidak ada yang mendorongku untuk menemuinya selain rasa cintaku kepadanya karena Allahu Rabbul Alamin. Maka malaikat itu mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya." Maka di sini ada faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya di antara kecintaan seseorang itu adalah mengunjungi saudaranya. Dan itu di antara bukti kecintaan kita kepada saudara kita. Jangan sampai kita sayang dengan saudara kita tapi tidak pernah kita jenguk, apalagi ketika dia sakit, apalagi ketika dia membutuhkan, maka bantulah apa yang bisa kita bantu dari yang kita mampu, dari harta kita atau tenaga kita. Dan ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hakul muslim ala muslim sittun, ada hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6 perkara. Di antaranya kita datang berkunjung ke dia, kita berikan nasihat dan yang lainnya, dan itu akan mendatangkan kecintaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam hadis dan ayat yang kita sebutkan tadi, di sana ada syariat bolehnya seseorang itu untuk datang berziarah ke temannya atau ke sesama saudara muslimnya, sesama manhajnya misalnya, atau mungkin orang-orang yang dia ingin terus menyambung tali silaturahminya dengan orang-orang yang dia memiliki rahim dengan orang tersebut. Tetapi perlu diketahui ada beberapa adab ziarah yang hendaknya diketahui oleh seorang mukmin ketika dia hendak berziarah kepada temannya. Yang pertama adalah ziarah di selain 3 waktu yang telah disebutkan dalam ayat al-isti'dzan. Maka yang ayat kita sebutkan tadi, beliau menyebutkan di sini Syekh Fuad bin Abdul Aziz, hendaknya engkau kalau berkunjung ke saudaramu itu jauhi yang 3 waktu tersebut. Jauhi yang 3 waktu tersebut. Kemudian di sini beliau mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengarahkan kaum mukminin agar menahan para pembantunya
juga anak-anak kecil yang belum balik untuk tidak masuk ke dalam kediaman mereka pada waktu-waktu aurat yang 3. Karena memang waktu-waktu itu ya kita kadang melepas baju, kita merasa ya sudah nggak ada yang akan mengunjungin kita. Ya kalau seperti malam lah, tengah malam, kadang-kadang kita cuma pakai dasteran misalnya, perempuan kadang nggak pakai apa-apa, mungkin cuma pakai sarung aja, apalagi di depan suaminya. Kita pun kadang-kadang yang laki-laki kayak seperti itu, cuman pakai sarungan doang cuma. Maka repot, tiba-tiba ada orang datang cuma belum cuci muka, baru bangun, kemudian yang lainnya akan menyusahkan orang yang kita kunjungi. Begitu juga dengan di siang hari. Dan Anda yakin 3 waktu ini adalah waktu yang antum sangat malas sekali kalau ada tamu datang. Dan kita rasakan seperti itu cuma. Sama seperti di pondok cuma, kalau waktu 3-3 ini ada wali santri datang tuh kadang-kadang kayak males ngurusin wali santri itu males. Tapi bukan karena tanggung jawab yang besar tuh nggak bakalan keluar kita cuma. Tapi harus dipaksakan memang karena tanggung jawab di santri, apalagi ada yang bagian kesantrian, ada yang bagian mudir misalnya, ada wali santri yang butuh sama kita, ya mau nggak mau biasanya dengan berat hati dan sambil membawa memang ini adalah kewajiban kita di pondok pesantren atau di mana di lembaga yang memang kita bertanggung jawab dengan hal tersebut, biasanya tetap diladeni. Cuman kita yang berkunjung juga harus paham. Ternyata waktu yang 3 ini yang diusahakan untuk dihindari, dan ini disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini adalah waktu-waktu aurat yang 3 disebutkan oleh beliau, yaitu sebelum sholat subuh, kemudian waktu tidur siang, dan setelah sholat isya. Kemudian alasan pelanggaran tersebut bahwa waktu-waktu ini adalah waktu biasanya untuk tidur, terlelap dalam istirahat dan mendatangi keluarga, yaitu istri. Dari situlah alasan dilarang masuk pada 3 waktu ini kecuali seizin pemilik rumah. Sedangkan ziarah di 3 waktu ini tidak diragukan lagi akan mengeruhkan ketenangan pemilik rumah, mengganggu ketenangan mereka jika akan menyebabkan mereka merasa terusik misalnya. Karena sebagian besar manusia tidak siap menyambut orang-orang atau tamu pada waktu-waktu itu, kecuali jika seorang diundang untuk menghadiri acara walimah misalnya, makan siang atau makan malam, maka hal itu tidak termasuk dalam pembahasan di atas. Beda apalagi kalau yang ngundang tuan rumah. Kalau ini enggak, kita yang mau datang ke tuan rumah, kita perlu sama mereka, maka usahakan kita jauhi yang 3 hal ini. Tapi kalau tuan rumah yang mengundang kita, maka silahkan. Mengundang kita mau bakar-bakar misalnya tengah malam hari, karena biasanya enak itu bakar-bakar ikan setelah selesai sholat isya misalnya di rumahnya si fulan bin fulan misalnya, maka silahkan. Karena mereka yang mengundang, maka tidak jadi masalah dan tidak masuk ke pembahasan ini. Kemudian beliau mengatakan, dan ada baiknya dalam pembahasan ini kami menyertakan sebuah hadis dan asar. Kata beliau, Syekh Fuad bin Abdul Aziz, adapun hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, maka ia mengatakan jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi suatu rumah di waktu pagi dan petang dalam satu hari kecuali rumahnya Abu Bakar. Karena memang Rasulullah sama Abu Bakar tuh bestian, cuma dekat banget. Bahkan sampai ketika Rasulullah SAW hendak melamar Aisyah, Abu Bakar nih kaget. Kenapa kok harus anak-anak yang dilamar? Kan anak kita, barang-barang, kan anak saudara sama engkau wahai Rasulullah. Ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Setelah tahu dengan hal tersebut, Masya Allah dia gembira. Apalagi sudah teman akrab dan dia jadi menantunya juga. Maka itulah kebahagiaan yang didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ketika beliau juga disebutkan di sini, ketika beliau telah dibolehkan untuk keluar menuju Madinah, tidaklah ada suatu yang mengagetkan kami selain beliau mendatangi kami di waktu zuhur. Lalu Abu Bakar memberitahu kepada kami, ia mengatakan, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami pada waktu ini melainkan karena sesuatu penting telah terjadi. Karena beliau itu teman curhat yang paling dekat itu Abu Bakar, jemaah, luar biasa. Sampai ketika beliau mendapatkan wahyu, enggak ada orang yang percaya,
Orang yang paling pertama yang membenarkan hal tersebut adalah Abu Bakar. Setelah dari istrinya beliau yaitu Khadijah, maka Abu Bakar ini diberikan gelar dia As-Siddiq. Dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Teman yang luar biasa, nggak pernah menghinakan Nabi, bahkan memberikan seluruh hartanya untuk Nabi SAW supaya bisa digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Taala. Teman curhat juga. Teman curhat yang sampai meninggalnya Nabi SAW dan diserahkan kepemimpinan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antaranya juga yang menjadi dalil dari hadis di atas adalah kedatangan Nabi SAW pada waktu yang bukan merupakan waktu ziarah, yakni waktu tidur siang, dan keheranan Abu Bakar atas datangnya Nabi SAW pada waktu ini menunjukkan bahwa waktu ini bukanlah waktu ziarah menurut mereka, dan itu memang kebiasaan orang Arab. Waktu siang itu bukan waktu orang ziarah, jemaah. Ini tiba-tiba Nabi datang di waktu yang gak biasa ziarah, kaget Abu Bakar. Tapi tetap beliau husnuudzon kepada Nabi SAW. Ada sesuatu yang penting. Memang ada sesuatu yang penting yang beliau mau curhatkan, yang mau curhat kepada Abu Bakar, kemudian meminta solusi kepada sahabatnya yang mulia tersebut. Kemudian sedangkan asar ini hadis bahwasanya menunjukkan walaupun Nabi SAW datang di waktu siang, kemudian keheranan Abu Bakar itu menunjukkan kunjungan waktu hari itu, waktu jam itu adalah bukanlah hari yang terbiasa, jemaah. Sehingga Abu Bakar keheran-heranan, kok Nabi datang kok siang-siang nih, waktu tidur. Menunjukkan bahwasanya itu bukan adat kebiasaan orang-orang pada zaman dahulu, bahkan di zaman Nabi SAW, di zaman orang-orang yang beriman untuk berkunjung. Dan itu disebutkan juga dalam ayat tersebut. Kecuali kalau memang itu adalah hal yang genting, maka dia datang kemudian dia meminta izin. Kemudian dari asar juga disebutkan di sini, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sendiri. Di dalamnya disebutkan, ia berkata, dan apabila sampai kepadaku sebuah hadis dari seseorang, maka aku lantas mendatanginya sementara itu tengah tidur siang. Maka aku menjadikan jubahku sebagai alas kepalaku di depan pintu rumahnya. Angin pun menghembuskan debu ke wajahku. Maka dalil ini atau di antara asar ini, asar dari Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan semangat beliau dalam menuntut ilmu dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, ia lebih memilih untuk mengganggu keluarnya orang yang hendak ia temui karena datangnya beliau pada waktu tidur siang, yaitu orang-orang yang beristirahat. Dia datang ke dekat pintu tapi dia enggak getuk, cuma duduk saja di sana nunggu sampai orang itu keluar. Nunggu sampai orang itu keluar. Supaya apa? Supaya nanti dia keluar langsung memberikan atau mengabarkan bahwasanya ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diantara semangat para sahabat ketika dia mencari kebaikan, dia bersegera untuk datang mencari kebaikan tersebut. Tetapi beliau tetap menjaga adab ketika bertamu. Beliau datang di waktu siang, kemudian dia duduk di depan pintu, jemaah. Kemudian menutup kepalanya dan mukanya supaya enggak kena dengan debu yang ada di jalan tersebut. Dan dia enggak membiarkan orang itu keluar dari rumahnya, dibiarkan sampai nanti keluar sendiri. Kemudian dia meminta untuk dikabarkan hadis yang dia dengar dari sahabat tersebut. Ini yang pertama. Maka di sini kesimpulannya yang pertama, di antara adab berziarah, hendaknya dia menjauhi 3 waktu yang mana itu adalah aurat seorang mukmin, yaitu sebelum sholat subuh, kemudian waktu tidur siang, kemudian setelah sholat isya. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang kedua, maka hendaknya orang yang berziarah tidak menjadi imam sholat bagi pemilik rumah. Dan tidak duduk di permadaninya kecuali dengan izin. Dan ini adalah adab. Ketika kita datang ke sana, ke tempat orang berkunjung itu, jangan tiba-tiba langsung duduk belum disuruh duduk. Jangan tiba-tiba langsung masuk kalau belum disuruh masuk. Maka silakan dia, kita sebutkan di yang sebelumnya itu ada adab istizan, adab meminta izin ketika bertamu. Ketika dia ngetuk pintu itu, hendaknya dia berdiri di sebelah kiri atau kanan.
Jangan di tengah-tengah pintu tersebut. Karena dikhawatirkan ketika pemilik rumah ini membuka pintunya, ada aurat-aurat yang tidak mau dilihat sama orang lain. Ruangannya berantakan, apalagi istrinya belum pakai jilbab misalnya, kelihatan mungkin kakinya, kelihatan mungkin kepalanya, dan yang lainnya aurat, maka ini ya juga harus diterapkan ketika berziarah. Ada istidzan, dia berdiri di sebelah kanan atau kiri supaya tidak langsung kelihatan, kemudian minta atau tunggu izin dari pemilik rumah untuk masuk. Dan Masya Allah di Indonesia luar biasa, adab kita seperti itu, cuma nunggu, kita ketuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, jawab, oh silahkan masuk. Kalau sudah disuruh silahkan masuk, berarti ini memang kadang-kadang sudah diizinkan langsung duduk. Tapi ada orang Masya Allah walaupun disuruh silahkan masuk, dia berdiri di sofa karena dia menghargai pemilik rumah tersebut. Sampai pemilik itu mengatakan, ayo duduk di sofa. Tapi kalau ada yang sekalian mengatakan silahkan masuk, duduk, maka silahkan. Dan ini diantara adab dan akhlak yang luar biasa, dan ternyata di Indonesia itu kita terapkan hal tersebut. Maka kalau antum di keluar-luar sana, diceritakan kita sama teman-teman kita di luar sana, di luar negeri sana, orang yang paling adabnya paling bagus di setiap negara itu satu, orang Indonesia. Adabnya luar biasa. Bertamu pun dia nggak akan duduk kalau nggak disuruh sama pemilik rumah. Akhirnya orang-orang di luar sana itu mencari menantu orang-orang Indonesia. Nah ini kesempatan memang kita keluar ke sana, mungkin dapat mertua orang luar yang mana adab kita bagus dan yang lainnya. Nah karena memang adab-adab seperti itu sangat-sangat luar biasa sekali, dan ternyata itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Hal ini karena seseorang yang berada di rumah sendiri lebih berhak terhadap apapun dari selainnya. Contohnya juga seperti jadi imam sholat sunnah misalnya. Karena kalau kita berkunjung ke rumah seorang itu disunahkan ya kalau bisa antum sholat sunnah sama mereka. Atau mungkin ketika datangnya sholat apalah gitu, sholat sunnah duha atau apa misalnya, maka silakan antum suruh dia jadi imam. Atau sholat yang lainnya misalnya yang jauh, mungkin rumahnya sama-sama safar, nyampe sana belum sholat maghrib, mau berjamaah dengan pemilik rumah, maka suruh yang jadi imam adalah orang yang punya rumah tersebut. Kecuali kalau memang antum dipaksa, ayo antum yang jadi imam karena antum lebih paham dengan ini dan yang lainnya. Maka di sini tidak boleh menjadi imam sholat dan duduk di atas permadaninya yang disediakan untuknya kecuali dengan izinnya. Apalagi kalau ada tempat khususnya duduk. Ada tempat khususnya duduk, misalnya kursi goyang misalnya, ada sofa-sofa yang lainnya. Dia biasanya duduknya di sana. Antum jangan tiba-tiba, kebetulan ada kursi goyang nih, nggak ada di rumah, duduklah antum di sana. Jangan. Apalagi itu ada tempat khususnya dia. Atau mungkin ada bantal yang ditaruh di sana, atau mungkin ada lapis-lapis khusus yang dia pakai duduk, maka jangan. Sampai dia memberikan izin. Lihat. Sekedar perkara remeh itu diajarkan dalam agama Islam. Dan ini menunjukkan agama Islam itu adalah agama yang sempurna, jemaah. Bahkan orang-orang Yahudi itu bertanya sama Salman Al-Farisi, "Ya Salman, apakah Nabi kalian itu mengajarkan kalian khoro'ah? Yaitu buang kotoran saja diajarkan?" "Iya," kata Salman Al-Farisi. "Itu loh, sekedar membuang kotoran itu diajarkan kita oleh Nabi SAW." Ini diantara sempurnanya. Kalau mereka nggak ada ajar-ajar adab-adab seperti itu, buang kotoran sembarangan, berdiri di pinggir jalan, kelihatan auratnya. Padahal Nabi SAW kalau kita diancam, kita bahkan kalau kelihatan aurat kita ketika kita membuang kotoran sembarangan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ittaqula ala anaini, maka takutlah kalian dengan dua laknat. Apa itu? Ketika kalian membuang kotoran di tempat orang berteduh atau di jalan orang. Enggak boleh, dilarang karena akan mengganggu dan akan ditakutkan ada doa orang yang mazlum di sana, orang-orang yang terzalimi. Bahkan juga yang lainnya. Bahkan ketika ada orang membuang mungkin kencing kemudian kelihatan auratnya, maka Nabi SAW mengatakan itu diantara sebab dia akan disiksa di kuburan. Hati-hati. Sekedar kencing kelihatan aurat, padahal sama laki-laki misalnya, atau sama-sama perempuan misalnya, maka itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yaitu hadis yang dituliskan oleh Syekh Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yaitu Umdatul Ahkam.
Itu adalah hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim di sana tentang masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan, kemudian beliau mengatakan mereka diazab dengan sesuatu yang mereka anggap kecil tetapi itu adalah besar, di antaranya mereka tidak menjaga dirinya dari air kencing. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dan hal ini telah disebutkan dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, ya ummul qaum akramuhum li kitabillahi fa in kanu fil qiraati sawaan fa a'lamuhum bis sunnah. Maka yang menjadi imam ketika kalian melakukan sholat jemaah adalah orang yang paling aqra'uhum li kitabillah, orang yang dia paling bagus bacaannya dan dia paham dengan kitabullah. Bagus bacaannya, paham dengan kitabullah, maka dia jadi imam. Tapi kalau ada 2 orang yang dia sama-sama bacaannya bagus, pahamnya kitabullah juga bagus, yang paling paham dengan sunnah. Karena akan berkaitan dengan ibadah-ibadah sholat tuh ada yang sunnah, ini dikerjakan seperti ini dan seterusnya. Fa in kanu fi sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan. Kalau dalam sunnahnya ini sama kata Nabi, maka hendaknya yang paling dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum silman. Kalau hijrahnya bareng-bareng, maka lihat siapa yang dia lebih dahuluan masuk agama Islam. Wa fi riwayatin sinnan, dalam riwayat yang lain yang lebih tua umurnya. Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi, dan enggak boleh ada seorang menjadi imam di daerah kekuasaan orang lain. Apa maksudnya? Kayak di masjid misalnya di sini. Ada imam rawatibnya. Ustadz kita jadi imam rawatibnya. Tiba-tiba belum keluar beliau dari kamar. Beliau ada iqamat, sudah mulai iqamat, habis sudah waktu iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau belum keluar. Akhirnya antum dorong-dorongan. Siapa yang enggak boleh itu? Hati-hati, enggak boleh. Kecuali kalau memang ustadznya enggak ada. Maka silakan siapa antum. Kalau ini ustadznya ada, mungkin ustadznya lagi pakai baju misalnya, ya kurang-kurang 1 menit lah misalnya, atau lebih 1 menit dari iqamah. Jangan dorong-dorongan, maju. Enggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi. Jangan seseorang itu menjadi imam di daerah kekuasaan orang lain, kecuali kalau memang diizinkan. Enggak boleh. Enggak sembarangan kita suruh dorong-dorong jadi imam padahal sudah ada imam rawatibnya misalnya. Atau mungkin kita berkunjung ke rumah juga ini, yang mereka punya kekuasaan di sana, enggak boleh kita mendahului mereka, kecuali kalau memang kita sudah izin. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa biiznihi, dan enggak boleh dia duduk di tempat yang biasanya dia duduk tuan rumah ini. Ada sofanya khusus dia, ada seperti yang kita katakan tadi, ada kursi goyangnya yang dia suka duduk di kursi goyang tersebut. Enggak ada, bahkan anaknya dilarang di sana. Tiba-tiba kita melihat hal tersebut belum diizinkan, duduk di sana. Hati-hati, apalagi kalau kita tahu kursi itu adalah tempat favoritnya, maka enggak boleh. Wa fi riwayatin illa ayyadzan laka wa idnihi aw bi idnihi. Dalam riwayat yang lain, kecuali kalau dia mengizinkan engkau dengan izinnya, maka silakan boleh. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tentang maknanya, bahwa pemilik rumah, majlis dan imam masjid lebih berhak dari selainnya jika tidak ada orang lain yang wawasan kemuliaannya, keilmuannya lebih luas, hafalannya lebih banyak, lebih wara, yakni menjaga dirinya dari dosa, maksiat dan subhat, dan lebih utama darinya, maka pemilik tempat lebih berhak. Jika ia mau, ia bisa maju sebagai imam, dan jika ia mau, ia mendahulukan orang yang dia kehendaki, walaupun yang didahulukan itu tidak lebih utama atau tidak lebih baik dan orang yang lain ada di tempat itu. Karena dialah yang memegang atau yang berwenang, maka ia boleh menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Boleh hal tersebut. Walaupun ternyata yang disuruh itu ada yang lebih utama. Misalnya ustadz kita lagi uzur nih, serak suaranya. Kemudian ada jemaah kita yang lain. Di sana ada ustadz kibar misalnya.
Ada ustadz kibar, ustadz siapa lah gitu, ustadz kita, ustadz tua-tua di sana. Ternyata yang disuruh sama imam ini orang lain, bukan ustadz. Maka itu terserah dia. Jangan sampai ustadz mengatakan, ana sudah ada di sini, kenapa ana nggak disuruh? Ana sudah tua, ilmu ana banyak, kenapa bukan ana? Nggak boleh seperti itu. Maka itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Maka disilakan kepada orang yang memiliki kekuasaan untuk memberikan mandat atau yang lainnya. Naam, Allah taala alam shawab. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, maka beliau mengatakan di sini meminimalkan intensitas ziarah. Hal ini disyaratkan dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha yang telah disebutkan sebelumnya, yakni ucapan jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi suatu rumah di waktu pagi dan petang dalam suatu hari kecuali rumah Abu Bakar. Kalau memang enggak penting banget jangan ke sana. Kalau memang enggak penting banget jangan ke sana. Kecuali kalau memang hal darurat misalnya yang dia harus ketemu sebelum subuh misalnya, atau dia ketemu di siang harinya, atau mungkin ketemu di malam, maka silakan. Tetapi tetap minta izin, dengan hal tersebut. Diminimalisir supaya jangan mengganggu, karena memang hukum asalnya adalah sesuatu yang dilarang. Kemudian yang berikutnya, dan dalam riwayat yang lain, dan tidaklah ada hari yang terlewatkan oleh keduanya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami di waktu pagi dan petang. Riwayat di atas menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sering mengunjungi Abu Bakar. Adapun hadis yang populer, zur gibban tazdad hubban, ziarahnya setiap selang satu hari niscaya akan menambah rasa cinta. Maka Ibnu Hajar mengatakan, beliau berkata setiap atau sepertinya Imam Bukhari dalam terjemahan bab ini memberikan isyarat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah, yang populer. Ziarahlah setiap selang satu hari niscaya akan menambah kecintaan. Hadis ini diriwayatkan dari banyak jalan yang sebagian besarnya merupakan riwayat-riwayat yang gharib. Tidak satu pun jalan periwayatan yang selamat dari keritikan. Maksudnya hadis ini adalah hadis yang lemah. Kemudian sekiranya pun sahih hadis ini diterima, ia tidak menafikan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, beliau mengatakan dikarenakan keumuman hadis di atas dapat disisipkan penghususan. Dengan demikian, hadis tersebut dimaksudkan bagi orang yang tidak memiliki hubungan khusus, dan kecintaan yang berkelanjutan, maka ia tidak mengulangi kunjungan ke rumahnya. Dan disebutkan oleh Ibnu Battal, beliau mengatakan seorang teman yang saling berkasih sayang tidaklah ia sering berziarah, melainkan hal itu akan menambah kecintaan berbeda dengan selainnya. Kemudian di sini ada faedah yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan, aku mengunjungi kekasihku yang nampak keriangannya bagiku, dan menyambutku dengan keceriaan dan senyum. Jika bukan karena keceriaan dan senyum, niscaya aku akan meninggalkannya, dan seandainya dalam perjumpaan ada kecenderungan dan sukacita. Nah, beliau berharap kalau memang enggak ada gunanya, maka ana tidak akan datang berkunjung. Tetapi ternyata saudaraku ini senang untuk dikunjungi, maka aku akan mengunjunginya terus. Nah, jemaah. Maka di sini ada 3 adab yang harus dijaga ketika kita berziarah. Pertama, harus menjaga 3 aurat yang kita kunjungi, yaitu di waktu sebelum waktu subuh, kemudian di siang hari, kemudian setelah sholat isya. Kemudian kalau berkunjung, ia harus tetap minta izin misalnya. Kemudian kalau masuk ke dalam rumah itu, maka minta izin duduk di tempat yang sudah disediakan. Kemudian jangan sampai menduduki atau menempati tempat yang memang itu adalah tempat yang biasanya tuan rumah duduk di sana. Kemudian meminimalkan ini untuk ziarah di waktu-waktu yang 3 tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian sedikit jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita masuk ke bab yang ke-6. Bab yang ke-6 adalah bab adab-adab bertamu. Yang mana di sini Allah Jalla Jalaluhu mengatakan,
hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qalu salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Maka di sini disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam surat Az-Zariyat, sesungguhnya atau sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad tentang cerita tamu Nabi Ibrahim, yakni para malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempat lalu mengucapkan salamun, maka Ibrahim pun mengatakan salamun, dan orang-orang yang tidak dikenal, maka ia pun pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk lalu dihidangkan kepada mereka. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, silahkan Anda makan, silahkan Anda makan. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan tentang masalah adab-adab bertamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang dia beriman dengan hari akhir, dengan Allah tabaraka wa ta'ala dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya katakan yang baik dan diamlah kalau memang tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik. Ini dalil-dalil bahwasanya bolehnya orang bertamu ke rumah sohibnya. Silakan. Kemudian di samping itu ternyata ada adab-adab yang harus ditunaikan oleh seorang yang hendak bertamu, sama seperti berziarah jemaah. Di antaranya ketika itu kalau ada undangan misalnya, maka hendaknya dia memenuhi undangan dari sahabatnya tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh hadis yang menerangkan wajibnya menyambut undangan. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun, raddus salam wa iyadatul marid wattiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atis. Hak seorang muslim yang harus ditunaikan atas muslim yang lainnya ada 5. Menjawab salam, mengunjungi orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, mengucapkan alhamdulillah dari orang yang bersin, kemudian kita mengatakan yarhamukallah. Kemudian hadis yang berikutnya, ajibu hadhihi da'wata idza du'itum laha. Maka penuhilah undangan ini jika kalian diundang untuk menghadirinya. Maka perawi mengatakan Abdullah ibnu Umar memenuhi undangan walimatul urus dan selainnya padahal ia tengah berbuka puasa. Dan ini Masya Allah. Kemudian mayoritas ulama berpendapat bahwa memenuhi undangan adalah sunnah, kecuali resepsi pernikahan yang menurut mereka hukumnya adalah wajib. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan syarrut ta'ami ta'amul walima yud'a laha al-aghniya wa yutraku al-fuqara wa man taraka da'wata faqad 'asallaha wa rasulahu. Maka seburuk-buruk makanan adalah makanan resepsi pernikahan yang diundang cuma orang-orang kaya saja, orang kafir, orang-orang fakir miskin itu diabaikan. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan pernikahan, maka sesungguhnya dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini tentang masalah memenuhi undangan. Tapi ini dimasukkan ke adab-adab bertamu jemaah. Nah, karena nanti akan disebutkan di sini, beliau mengatakan, dan dalam beberapa lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya disebutkan menghalau orang yang mendatanginya dan mengundang orang-orang yang enggan menghadirinya. Maka kalau acara walimah itu jangan sampai lupa sama orang-orang fakir jemaah, orang-orang miskin, undang mereka. Karena bisa jadi dengan kita memberikan makan kemudian dia mendoakan kebaikan, itu akan menjadi keberkahan. Ingat, doa orang fakir itu sangat utama jemaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika sakit-sakit beliau atau ketika beliau kumpul dengan para sahabat, kata beliau, ubghuni bidu'afaikum. Carikan aku orang-orang yang lemah di antara kalian
carikan aku orang-orang yang fakir di antara kalian. Fa innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Karena bisa jadi Allah memberikan kalian rezeki, Allah membantu kalian itu karena doa-doa orang-orang yang miskin, yang lemah di antara kalian. Karena doa mereka itu luar biasa jemaah. Kalau mereka sekadar antum kasihkan 10.000 saja itu orang itu, ya Allah, sambil nangis-nangis dia, sambil mendoakan kebaikan, apalagi kita undang makan dan yang lainnya. Kemudian di sini disebutkan hanya saja sebagian ulama memberi beberapa syarat dalam menghadiri undangan, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan ada syarat-syarat undangan ketika kita datang bertamu ke rumah teman kita. Apa itu yang pertama? Orang yang mengundang bukanlah orang yang harus diasingkan atau sebaliknya diasingkan. Dia harus diasingkan atau sebaiknya diasingkan. Maksudnya orang-orang yang memang biasa-biasa saja, bukan orang yang pelaku maksiat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, di tempat undangan tersebut tidak terjadi suatu kemungkaran. Maka kalau ada kemungkaran, jika memungkinkan untuk menghilangkannya, maka wajib hadir datang. Dengan dua tujuan, yakni memenuhi undangan dan merubah kemungkaran tersebut. Maka kemungkaran tersebut tidak bisa hilang, hanya menghilangkannya maka haram menghadirinya. Beliau mengatakan yang pertama ya sudah, engkau datang karena memang yang mengundang bukan ahli maksiat yang perlu dijauhi. Yang kedua, kalau tidak ada kemungkaran, datang. Kalau seandainya ada kemungkaran, kemudian dengan datangnya kita ini mengurangi kemungkaran tersebut, maka juga datang. Kita ada dua tujuan, berarti menghadiri walimah tersebut dapat pahala, mengurangi kemungkaran juga dapat pahala. Ternyata nggak bisa hilang. Antum datang nggak datang tetap aja kayak seperti itu. Misalnya ada biduan joget-joget kelihatan auratnya misalnya, antum datang pun tetap nggak dianggap, sama aja dengan yang lainnya. Nah, sama aja dengan yang lainnya. Maka di sini kata beliau haram hukumnya untuk menghadirinya. Kemudian yang ketiga, orang yang mengundang haruslah seorang muslim, kata beliau. Jika bukan muslim, maka ia tidak wajib memenuhi undangan berdasarkan sabda Nabi SAW. Kalau yang mengundang dia orang muslim, sahabatnya misalnya, wajib dia datang. Tapi kalau yang mengundang orang luar agama Islam, maka silakan, mau datang boleh, mau enggak datang juga boleh, enggak jadi masalah. Karena perintah atau hak yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah khusus untuk orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat adalah undangan tersebut bukan hasil uang yang haram. Karena konsekuensi dari memenuhi undangan dari usaha yang haram adalah memakan makanan yang haram, dan hal ini tidak dibolehkan. Demikian menurut pendapat sebagian ulama. Ulama yang lainnya berpendapat sesuatu yang dapat dengan cara yang haram, maka dosanya diperuntukkan bagi orang yang mengusahakan harta tersebut atau harta haram tersebut, bukan untuk orang yang memperolehnya dengan cara yang dibolehkan dari orang yang mengusahakan harta haram tersebut. Lain halnya jika makanan atau minuman yang dihidangkan ada sesuatu yang memang diharamkan seperti khamar, barang curian, rampokan dan yang lainnya, maka pendapat yang sesuai, maka inilah pendapat yang sesuai. Lalu beliau mengumumkan beberapa dalil. Maka beliau di sini menyebutkan ada dua pendapat para ulama ketika antum datang acara. Yang mana acara di sana ada pengusaha yang berbau keharaman ini. Pengusaha yang berbau keharaman, ada ribanya, misalnya orang ini memang dia kerja di tempat riba, diundang antum datang. Ulama yang satu mengatakan nggak boleh, karena dia mencari hartanya dari barang yang haram, ada uang riba di sana. Yang kedua mengatakan nggak mengapa, karena yang berdosa itu adalah dia. Yang berdosa itu adalah dia ketika kita diundang dan makanannya adalah makanan yang halal, maka silakan antum datang, antum makan hal tersebut. Itu kata pendapat yang kedua. Adapun kalau dia menghadirkan di sana ada khamar, ada mungkin daging babi misalnya, babi guling misalnya, dan yang lainnya yang haram-haram, maka jelas haram hukumnya untuk mendatangi undangan tersebut. Kemudian yang berikutnya, undangan tersebut tidak lantas mengabaikan kewajiban yang lainnya ataukah yang lebih wajib darinya. Jika undangan tersebut mengakibatkan hal itu, maka itu hukumnya adalah haram. Maksudnya kalau pergi undangan, antum enggak melalaikan kewajiban. Ada orang pergi undangan, ternyata perjalanan dia enggak sholat jemaah. Ada neliat, ada
sekelompok jemaah ibu-ibu misalnya pergi undang, enggak sholat di jemaah, enggak sholat sama sekali, nyampe ke sana juga enggak cari masjid, nanya di mana tempat sholat, enggak ada, maka hukumnya haram. Ada undangan ini hanya hak manusia kepada manusia yang lainnya, yang mana yang lebih wajib adalah mengerjakan perintah Allah Taala, maka itu haram untuk dipenuhi. Apalagi kalau antum pergi kondangan, kemudian istri anak antum kelaparan di rumah, yang seharusnya jadi nafkah, duit tersebut antum gunakan ongkos untuk pergi berangkat ke kondangan. Di rumah Masya Allah stres sudah, anak istri nggak ada makanan antum tinggalkan, maka memberikan nafkah ke istri itu lebih wajib daripada antum hadir di walimah tersebut. Kemudian yang berikutnya, tidak mengakibatkan kemudaratan atas diri orang yang diundang, seperti mengharuskan melakukan perjalanan jauh, berpisah dengan keluarganya yang kehadirannya dibutuhkan di tengah-tengah mereka. Ini juga. Maka kalau antum misalnya mengundang seseorang itu jangan sampai menyusahkan orang yang diundang. Rumahnya jauh, butuh ongkos, kecuali kalau antum yang ngongkosin. Ada enggak kadang-kadang kan teman kita mengatakan antum harus hadir. Ini acara anak nikah nih. Tapi temannya di luar kota sana, enggak mikir, dia enggak ada ongkos. Disuruh dipaksa datang, dia mengatakan harus hadir. Enggak ada, kalau antum enggak hadir, anak enggak mau temenan lagi sama antum. Dia nggak ingat temannya di luar kota, nggak ada ongkos. Kecuali kalau antum mengatakan, ya sudah nanti anak ongkoskan pulang pergilah, bebela, maka silakan. Ini adalah memudahkan. Tapi kalau antum memaksakan kehendak, maka jelas itu tidak dianjurkan. Dan itu bahkan menjadi haram. Dan kami tambahkan juga, hendaknya orang yang mengundang tidak menentukan siapa yang diundang dan tidak juga mengkhususkan seseorang dengan undangannya. Apabila ia tidak menentukan orang-orang yang diundang seperti ia umumkan di sebuah majlis umum, maka memenuhi undangan tersebut tidaklah wajib karena undangannya tersebut bersifat umum. Maksudnya di sini, kalau undangannya khusus ke antum, antum itu wajib datang. Tapi kalau dia di grup, maka iya, siapa yang mau datang silakan, karena itu sekedar sifatnya umum saja. Di sini beliau menambahkan, kalau undangan itu khusus bagi antum, dia tentukan nama ini, maka biasanya nanti orang yang ditentukan itu harus datang dia. Dan ini bersifatnya wajib kata beliau. Tetapi di sini juga beliau mengatakan hendaknya orang yang mengundang tidak menentukan siapa yang diundang. Dikhawatirkan nanti dia akan menjadi beban. Karena kewajiban harus ditunaikan. Hak muslim itu adalah ketika diundang harus datang dia. Apalagi walimah nih, pernikahan nih, harus datang dia ini, apalagi khusus. Dan disebutkan oleh para syekh juga ada di antara nanti tempat-tempat yang memang orang itu wajib dia harus datang dengan undangan tersebut. Di antaranya kalau dia dapat undangan khusus. Nanti kalau dia dapat undangan khusus, maka dia harus datang, disebutkan oleh para ulama. Adapun kalau dia di umum, maka ini lebih bagus karena mungkin dikhawatirkan teman kita ini ada misalnya kebutuhan yang lainnya atau yang lainnya, maka itu yang dianjurkan. Tapi untuk khusus juga nggak jadi masalah selama memang tidak memberatkan saudara-saudara kita. Kemudian sedikit di sini masalah apakah kartu undangan yang disebarkan semisal dengan undangan lisan, maka beliau menjawab, kartu undangan yang dikirimkan kepada orang banyak dan tidak diketahui kepada siapapun kartu undangan itu diberikan, maka bisa dikatakan bahwa kartu undangan seperti ini itu semisalnya dan undangan secara umum yang tidak wajib dipenuhi. Ini kalau nggak ada namanya. Adapun jika diketahui atau diduga kuat bahwa undangan tersebut dimasukkan untuknya secara khusus, maka hukumnya termasuk hukum undangan secara langsung melalui lisan. Demikian yang dikatakan oleh Syekhul Islam atau disebutkan oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nama Allah ta'ala namsa. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan dulu. Kemudian nanti kita akan lanjutkan di pembahasan yang berikutnya masih tentang masalah adab-adab bertamu, dan di sini masih membahas tentang masalah undangan ketika ada orang diundang untuk menghadiri acara-acara. Kemudian nanti akan ada juga pendapat para ulama atau disebutkan nanti dari hadis Nabi SAW, kalau ada orang yang dia puasa sunnah kemudian diundang datang makan, maka boleh dia membatalkan puasa sunnahnya untuk menghadiri undangan tersebut, boleh. Kalau dia nggak mau membatalkan juga boleh, nggak jadi mengapa, hanya sekedar hadir saja. Maka jangan sampai puasa sunnah itu menghalangi orang itu untuk hadir dalam undangan tersebut. Jangan.
Maka akan disebutkan dari hadis-hadis Nabi dan yang lainnya, orang yang walaupun dia puasa sunnah, tetap dia datang hadir ke undangan tersebut. Kalau dia mau batalin, kalau enggak ya enggak jadi masalah. Karena kadang-kadang teman yang ngundang kita ini sangat senang sekali kalau kita hadir, benar. Kebahagiaan itu beda loh. Ngundang antum secara khusus, misalnya fulan datang ke undangan saya, tiba-tiba antum datang tuh luar biasa, hatinya itu sangat senang. Luar biasa. Dan itu memang yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya mungkin ada pertanyaan. Tafadhal kita buka pertanyaan. Kalau enggak ada kita cukupkan. Nah. Nah, ada pertanyaan? Tafadhal. Nah, jemaah, bagaimana kalau kita misalnya datang di masjid nggak ada imam rawatibnya, semau maunya siapa yang datang ke sana? Atau mungkin kayak musola-musola kecil lah, anggap gitu. Karena memang musola kecil nggak ada imam khususnya, siapa aja yang duluan datang dia disuruh. Apakah boleh kita misalnya maju karena kita menganggap kita yang bacaannya lebih bagus? Silahkan, ya jadi masalah. Kalau yang dilarangan ini karena memang dia adalah ada imam rawatibnya khusus. Kemudian kita katakan kalau memang nggak ada imamnya kayak tadi. Ustadz nggak ada nih jadi imam, nggak entah kemana lah Ustadz, nggak disampaikan, mungkin ada kendala hujan di luar misalnya, maka silahkan antum suruh siapa yang maju. Maka di sini ada udzur lah seperti itu. Tapi ini ustadznya ada di dalam, karena sudah iqomat nggak sabaran dia, akhirnya saling dorong seterusnya. Maka ini dilarang dengan hal tersebut. Kalau yang di masjid nggak ada imam rawatibnya, silahkan, karena kalau terbiasa disuruh siapa-siapa itu aman saja. Tapi yang dilarang ini yang khusus memang ada daerah kekuasaannya. Nggak boleh kita duluan maju. Walaupun terkadang mungkin imamnya sudah tua, suaranya sudah ini, maka jangan sembarangan langsung maju. Dan sering terjadi hal tersebut, jemaah, ada teman-teman kita baru pulang dari pondok, yang semangat, bacaannya sudah bagus, ada imam sudah tua. Dia lihat, anak aja yang maju, udah tua juga nggak jelas suaranya. Jangan, karena nanti akan merusak perasaan dia dan itu dilarang dalam agama Islam. Maka silakan ketika memang antum harus maju misalnya dan memang orang ini sudah nggak layak lagi jadi imam, antum sampaikan dengan yang bagus, saran saja. Kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak jangan. Nah, karena agama Islam itu menjaga luar biasa. Ustadz tapi bacaannya dia nggak jelas Ustadz. Bacaannya salah-salah. Baca Al-Fatihah aja ngalamin seperti itu, bukan alamin tapi ngalamin misalnya. Ya sudah, antum nggak usah sholat di sana, cari masjid yang lain. Itu lebih aman daripada kita berbantah-bantahan. Apalagi kan terkadang orang-orang itu menggunakan perasaannya, egonya. Oh, saya sudah jadi imam di sini sudah tua berpuluh-puluh tahun. Kok ente tiba-tiba baru pulang dari pondok, baru belajar agama sedikit, pengen menggusur kita dan yang lainnya. Maka jangan sampai kita membuat gaduh seperti itu. Maka sampaikan, kita diskusi seperti ini. Kalau dia terima alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, mau gimana lagi. Nah, Allah ta'ala nafsa. Padahal mungkin ada yang lain. Nah, jemaah, ada orang selain dari 3 waktu itu kan 3 waktu itu aurat. Ternyata antum dari luar kota, tiba-tiba ada orang berkunjung sama antum di WA misalnya. Anda mau berkunjung ke rumah antum. Antum tolak, apakah dapat dosa? Enggak. Karena rumah antum, hak antum sendiri itu jemaah. Dan yang berkunjung jangan maksa. Jangan maksa. Anda sudah lama-lama nih sampai berdiri depan pintu, masa Anda enggak diizinkan? Sampai di media sosial heboh dia. Ini fulan bin fulan, Anda datang ngunjungin dia, padahal teman dekat Anda nggak diizinkan, nggak boleh jemaah. Nabi SAW mengatakan kalau antum sudah getuk 3 kali, nggak dijawab salam antum, dia ada di dalam, tapi dia nggak mau keluar. Antum lihat sandalnya, antum lihat di jendela itu kayak ada orang yang lewat, dia ada di dalam, nggak dibukain antum pintu. Apa kata Nabi? Irji, pulang. Ngapain kok antum sibuk-sibuk seperti pulang? Silakan pulang. Kalau antum datang. Nah, kita pulang, itu adalah hak dia yang punya rumah. Kita juga bertamu juga harus nyadar dengan hal tersebut.
jangan kita ganggu tamu. Dia mau menerima kita, alhamdulillah, kalau enggak kita pulang. Bahkan itu disebutkan oleh Nabi. Dia ada di dalam jemaah. Antum getuk 3 kali, gak diizinkan antum buka pintu, berarti dia gak mau antum bertamu pada waktu itu. Bukan berarti dia gak senang sama antum, enggak. Bisa jadi ada udzur apa. Dan kita yang bertamu ini diajarkan oleh Nabi SAW atau disebutkan oleh para ulama, kasihkan kawanmu itu ada udzur. Jangan berburuk sangka, kasihkan bahkan 1000 uzur kasihkan dia. Gak dibukakan antum pintu, kemungkinan dia sakit. Gak dibukakan antum pintu, mungkin ada urusan lain yang lebih penting daripada antum. Antum jangan sampai sesak dada jemaah. Lah, itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau memerintahkan, antum gak diizinkan, ya sudah pulang. Ustaz, bagaimana kalau kita datang nagih duit, Ustaz? Dia ngutang banyak, Ustaz. Kita datang nagih, Ustaz. Dia ada di dalam, Ustaz. Kelihatan dia, Ustaz. Bahkan tadi jendelanya gak ketutup. Ada dia, Ustaz, di dalam, Ustaz. Kayak gimana ini? Ya berarti ya gak diizinkan antum datang ke rumah, mau gimana lagi, cuma. Adapun kalau utang ya tinggal antum bayar utang, seterusnya kan bisa. Nah, jangan sampai antum gedor misalnya. Karena menggedor ini sebagaimana yang kita sebutkan, itu tidak layak bagi seorang muslim kecuali bagi keamanan. Karena orang kalau datang untuk meriksa rumah orang, misalnya dia bawa narkoba, nggak perlu digetok-getok, cuma assalamualaikum, hilang sudah, nanti yang bawa narkoba tersebut kabur dia. Atau mungkin pencuri yang dia tahu misalnya assalamualaikum, kabur sudah. Maka yang suka gedor-gedor tanpa ada salam dan yang lainnya itu biasanya bagian keamanan, polisi yang ngerebek dan yang lain, nggak perlu salam cuma. Dan itu disebutkan kemarin tentang masalah adab-adab yang isti'dzan dan yang lainnya. Nah, Allah Ta'ala alam. Nah, ada yang lain lagi? Fadhal. Nah, ada pertanyaan? Gak ada. Kalau nggak ada, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, ibu-ibu. Tapi kalau diizinkan di waktu yang 3 itu boleh. Ya tergantung tuan rumah lah. Tergantung tuan rumah. Tapi kita yang mau berkunjung ke sana harus paham 3 waktu itu adalah waktu yang orang yang memiliki rumah itu malas kayaknya untuk menerima kita. Tapi kalau mereka mengatakan ya kayak walimah kan biasanya kita datangnya kan siang. Waktu walimah dari jam 10 sampai jam 15 misalnya. Ya antum datang setelah selesai zuhur. Apalagi memang itu adalah waktu yang terbaik kan. Apa waktu terbaik? Lagi perut antum kosong, belum makan. Apalagi ada makanan gratis di sana, kambing guling di sana. Datang. Nah, karena memang ya sudah disuruh datang. Setelah Isya kadang-kadang kan juga seperti itu. Ya, antum merasakanlah ketika kita sudah lebaran kemarin, Masya Allah, di waktu-waktu selesai sholat Isya diundang datang, bahkan sampai jam 10-an dan seterusnya. Nah, gak jadi masalah kalau tuan rumah mengizinkan. Adapun kalau kita datang ke sini sendiri, nggak ada ini dari tuan rumah, maka tetap minta izin. Kemudian kalau nggak diizinkan ya sudah kita pulang. Nah, wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan kemudahan kepada kita jemaah, kemudian memberikan kita terus kekuatan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai kita meninggal dunia, kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.